nanti tepat bulan 6, bulan 7 sampai bulan Agustus itu Indonesia akan mengalami puncak inflasi dan puncak deflasi Pak Gibran. Ini yang paling berat Pak Gibran. Dan ingat, sebentar lagi banyak PHK Pak Gibran. Dan itu kembali pukulan yang keras untuk keluarga. Tahun lalu berat, tahun ini lebih berat. Krisis ini, resesi ini lebih berat melebihi corona. Seluruh dunia akan digiring masuk satu sistem digital. Penyatuan mata uang itu adalah digital. Haleluya. Iya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati Pak Daud hari-hari ini? Jadi gini Pak Gilbert, ada suatu namanya keadilan Tuhan tentang ekonomi Pak Gilbert. Keadilan Tuhan ekonomi. Keadilan Tuhan itu diterjemahkan dengan apa? Terwujudnya mekanisme pasar market. Mekanisme pasar. Ya. Iya. Kalau kita salah jalan, bangkrut, selesai. Ya. Itu keadilan Tuhan Pak Gilbert. Nah, jadi gini Pak Gilbert. Itu berlaku buat semua, beriman atau tidak semua. beriman. Nah, tahun lalu saya sudah bicara. 2025 resesi ekonomi, puncaknya di tahun 2026. Dan dimulai bulan Maret. Masih ingat Pak Gilbert? Iya. Dan waktu itu saya bicara Maret. Inilah puncaknya menuju inflasi Pak Gilbert. Sampai akhir tahun. Nah, dan di situ Pak Gilbert di surga saya melihat nanti tepat bulan 6, bulan 7 sampai bulan Agustus itu Indonesia akan mengalami puncak inflasi dan puncak deflasi Pak Gilbert. Ini yang paling berat Pak Gilbert. Kalau inflasi masih ada yang beli, daya belinya bagus, tidak ada masalah Pak Gilbert. Kendalanya nanti harga-harga naik, tapi daya belinya turun. Uang hanya berputar di menengah atas, menengah bawah itu berat. Dan tahun depan itu ekonomi baru bergerak, itu karena adaptasi dari tahun ini, penyesuaian. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa tahun ini Pak Gilbert tahun ini semua yang berbau impor akan naik bertahap. Nah, bagaimana kita bertahan? Itu yang penting Pak Gilbert. Bagaimana kita bertahan? Ini petunjuknya sederhana, tetapi ini yang terbaik. Yaitu apa? Bisnis yang sudah ada dipertahankan. Dan jangan utang bank atau kredit bank, apalagi pinjol. Karena Indonesia masih pulih itu 2032 Pak Gilbert. Jadi yang paling penting jangan hutang bank. Iya. Dan yang kedua, berkebun Pak Gilbert. Sayur-sayuran. Karena nanti harga pangan akan naik. Tahun lalu saya pernah berkhotbah di gereja Glo juga bahwa belilah tanah dan punyailah tanah di kampung halaman masing-masing. Artinya apa? Berkebun Pak Gilbert. Dan beternak. Minimal tuh ternak ayam petelur Pak Gilbert. Karena harga-harganya akan naik sampai akhir tahun Pak Gilbert. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, apa yang terjadi nanti untuk umatmu di Indonesia? Bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan Pak Gilbert. Amin. Nah, tetapi ada kuncinya. Tapi harus ini. ada hikmat. Ada hikmat, lihat market. Dan bisnis nanti Pak Gilbert yang bertahan tuh. Tapi sekarang kalau kayak berkebun dan lain-lain, kita bisa lihat di itu tuh, di YouTube tuh. Yang hidroponik dan lain-lain gak butuh tanah besar kan? Gini Pak Gilbert, simple aja Pak Gilbert. Kita ndak usah terlalu muluk-muluk lah. Misalnya ini botol air mineral. Ini kan bisa dipotong gini daripada dibuang. Kasih media tanah, kasih pupuk. Tanam apa Pak Gilbert? Kangkung atau bayam. Lebih sehat Pak Gilbert. Ya, ya. Nah setelah itu misalnya apa itu cabai. Cabai udah mahal Pak Gilbert. Nah ya. Kalau biar awet kan dimot aja Pak Gilbert tanam. Nah, ya ini yang Pak Daud ngomong semacam hidroponik. Jadi bagaimana berkebun di tanah yang kecil Bapak Ibu lewat bisa dibuat tingkat. Bapak Ibu bisa lihat di itu kok di Google. Karena itu penting Pak Gilbert. Karena nanti akan terjadi namanya
krisis pangan Pak Gilbert. Nah, itu nanti krisis pangan itu belum tahu nih Pak Gilbert, masih berapa tahun lagi. Tetapi harga-harga akan naik. Saya sarankan baik orang kaya maupun miskin, konglomerat termasuk konglomerat berkebun semua Pak Gilbert. Kenapa Pak Gilbert? Ngisi supaya tidak stres, ngisi waktu. Karena kalau ada stres keuangan, menurut Pak Daud, rumah tangga bermasalah nggak? Pasti bermasalah Pak Gilbert. Gini Pak Gilbert. Berarti tahun-tahun ini ada banyak goncangan rumah tangga dong. Masalah ekonomi. Tingkat perceraian makin tinggi. Betul. Kekerasan Dan dalam tingkat rumah kejahatan tangga juga banyak. Pak Gilbert, sekarang saya ngomong hal ini kan sudah 2020 Pak Gilbert. Ya. Ngasih peringatan untuk 2026. Nah sekarang gini Pak Gilbert, ini nanti Pak Gilbert ya, BBM non subsidi sudah naik. Ya hampir 2 kali lipat. Betul? Harga-harga naik. Begitu nanti yang subsidi dinaikkan, naik lagi Pak Gilbert. Begitu ini naik, semua ikut naik Pak Gilbert. 2 kali naik Pak Gilbert. Nah, ini nanti tahun-tahun seperti ini banyak rumah tangga cerai, KDRT ribut. Dan banyak anak muda lari ke narkoba. Karena stres Pak Gilbert. Iya. Cari pelarian. Karena itulah kasih solusi berkebun Pak Gilbert. Dan saya tertarik juga sebetulnya piara ayam tuh paling nggak gampang kan? Paling nggak susah kan? Pelihara ayam bertelur Pak Gilbert, bukan Iya. berdaging. Dan setiap hari dia bertelur toh? Iya. Nah nanti misalnya ngasih ini apa itu berambang, bawang, kan daunnya diambil jadikan telur ceplok, kan sehat Pak Gilbert. Karena gini Pak Gilbert, kondisi seperti ini, Indonesia betul-betul pulih, itu 2032 Pak Gilbert. Dan kita akan masuk Pak Gilbert ya, akan masuk hiperinflasi itu di tahun 2030. Nanti di tahun 2030 Pak Gilbert ya. Dan itu semua saham, emas, perak semua goyang. Yang naik-naik, yang jatuh-jatuh. Emas, perak itu akan naik turun tajam. Udah saya kasih tahu kemarin Pak Gilbert, 2 tahun. Naik turun itu selama 2 tahun. Nah, kalau ada yang main saham surat berharga, ambil perak. Kalau perak tepat di bawah $70 per troy, ambil. Tapi itu main surat berharga ya, luar negeri Pak Gilbert ya, di Amerika ya. Nah, begitu nanti naik di atas 80 per troy US dollar, lepas. Main itu terus saja sama 1 tahun. Tapi tidak boleh lupa komisi 2% Pak Gilbert. Jadi yang pasti akan ada goncangan yaitu orang-orang muda dan keluarga. Betul. Terutama yang mengawali rumah tangga Pak Gilbert. Yang masih rumah tangga yang baru setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ekonomi Pak Gilbert. Dan ingat, sebentar lagi banyak PHK Pak Gilbert. Dan itu kembali pukulan yang keras untuk keluarga. Tahun lalu berat, tahun ini lebih berat. Tahu enggak Pak Gilbert? Ada salah satu konglomerat, Pak Gilbert tahu sendiri orangnya dan kenal orangnya. Kan kalau mau ngambil keputusan kan juga lihat TikTok saya tahu Pak Gilbert. Lihat dulu. Iya. Sampai dia manggil saya kan Pak Gilbert. Nah, dan kawan saya juga sekarang ini Pak Gilbert ya. Saya ditelepon, ada jenderal juga, kawan-kawan juga ngomong ini. Tahu enggak Pak Daud? Hampir semua pejabat, militer maupun polisi, itu seneng lihat TikTokmu, lihat panduan ekonomi, mau investasi apa. Tapi yang pasti aman sekarang, yang gampang kebun. Lalu peternakan. Peternak ayam, untuk bertahan. Ini berlaku untuk yang kaya maupun yang miskin. Karena ingat Pak Gilbert, krisis ini, resesi ini lebih berat melebihi corona. Kalau di corona dulu online hidup, betul? Ya, orang main di online. Kalau sekarang beda Pak Gilbert. Ini betul-betul daya beli drop, turun.
Jadi ini istilahnya setan lagi lepas-lepasnya dong. Karena situasi ekonomi kan yang paling gampang dikendalikan setan. Nah, ini baknya kan sudah beritahu Pak Gilbert, ini meterai ketiga Pak Gilbert. Secupak sedinar. Dinar itu kan emas Pak Gilbert. Iya. Yang berharga nanti apa? Emas dan perak. Perlu Pak Gilbert tahu, semua jemaat pegang rupiah secukupnya tapi tunai. Kedua, misalnya di bank, itu jangan e-banking atau internet banking. Intinya HP. Cukup ATM. Nah, tapi kalau yang transaksi kecil-kecil untuk makan sayur lah gitu. Yang ketiga, baru pakai e-banking untuk transaksi sehari-hari. Kalau yang kedua ini, yang uangnya besar di rekening, jangan. Karena perlu Pak Gilbert tahu, di masa depan saya melihat, itu tahun 96, yang jadi hacker nanti AI Pak Gilbert. Dimulai tahun 2026. Kalau AI-nya itu hacker adalah AI, gimana melapor polisinya Pak Gilbert? Hackernya AI Pak Gilbert. Tiba-tiba misalnya uang di AP, internet banking, e-banking Pak Gilbert, 10 miliar. Tiba-tiba nol, tinggal saldonya nol Pak Gilbert. Melapor siapa Pak Gilbert? Dan itu yang terjadi Pak Gilbert. Dimulai tahun ini, uji coba komputer Jadi kuantum. banking juga mengalami goncangan. Yang tidak goncang satu Pak Gilbert, kalau kita dalam Yesus. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi gini Pak Gilbert, ini nanti, ini ada permulaan meterai ketiga itu tahun 2032 Pak Gilbert. Meterai ketiga. Nah, pada waktu saya di surga, saya tanya, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu waktunya dan masanya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai sudah zaman. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu Pak Gilbert. Dan kalau orang bilang, oh tahun depan itu udah pasti nggak mungkin. Pak Gilbert, saya masih ngelihat tahun 2050 ya Pak Gilbert. Ngelihat apa? Yaitu komputer kuantum, AI, hacker, kita akan berdiri sendiri dan ingin mengendalikan dunia Pak Gilbert. Itu 2050. Jadi nanti komputer kuantum, AI, itu berdiri sendiri dan punya pikiran sendiri, ingin mengendalikan dunia. Itu di tahun 2050. Sudah ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Saya lihat muka sudah. Jadi itu nanti pada waktu kita ngomongnya ya toh. Tetapi Pak Gilbert, sebagian saudara saya pas dengar kuantum saya taunya Uniqlo. jadi gini Pak Gilbert, boleh saya cerita Pak Gilbert? Jadi gini, tahun 1996 saya ditunjukkan Pak Gilbert. Itu di ruang bawah tanah. Itu pernah saya tulis di buku dan ada gambarnya, tak kasih Pak Gilbert di tempatnya Pak Junawan. Ada kali itu buku. Nah, itu buku itu menjelaskan siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden sampai 2035. Termasuk pergerakan saham tentang dunia. Nah, buku itu saya serahkan Pak Gilbert, tapi katanya hilang. Ada. Itu ada Pak, itu ada di situ. Presiden dan wakil presiden di masa depan. Nah, itu Pak Gilbert, jadi di tahun 96 saya melihat suatu alat. Modelnya seperti ini Pak Gilbert. Zret. Nah, ini Pak Gilbert. Gini, tapi panjang. Itu ada titik antimateri. Mengambang gitu. Itu warnanya itu biru ke ungu-unguan sampai ke hitam-hitaman Pak Gilbert. Kalau itu betul-betul panas yang sangat terlalu tinggi sekali Pak Gilbert, antimateri Pak Gilbert. Dan di situ saya lihat ada titik beku 273 minus derajat Celcius Pak Gilbert. Hidrogen helium. Itu di ruang bawah tanah. Nah di situ saya ngelihat Pak Gilbert ya, itu modelnya seperti gini.
itu terbuat dari logam tanah jarang. Maka sekarang logam tanah jarang kan dicari ya, Tanah jarang ya. untuk menstabilkan medan magnet. Setelah itu ada perak dan palladium untuk mengalirkan partikel kuantum. Dan di situ saya lihat pembangkitnya itu plutonium, pengayaan dari uranium. Nah di situ saya lihat suatu alat yang besar sekali. Jadi itu nanti Pak Gibet, jadi alat itu, iblis itu kan ingin menyamai Tuhan. Ya. Ingin menyamai Tuhan. Dan kadang itu kita ini Kalau zaman Adam dan Hawa pakai buah, sekarang udah pakai komputer, kuantum. Jadi gini Pak Gibet, kadang tuh kita itu melihat iblis itu taunya hanya nyanyi doang. Beda Pak Gibet. Alkitab berkata gambaran kesempurnaan dari pengetahuan. Nah, Kitab Yeskiel. ya. Pengetahuan itu bicara apa? Fisika, matematika, arkeologi, sejarah, pengetahuan, Gambar bentuk kesempurnaannya. kepengetahuan. Bedanya kalau Tuhan sumber pengetahuan, beda lagi Pak Ibat. Ya. Lebih tinggi lagi. Nah, segala-galanya. Nah, jadi itu nanti Pak Ibat ya, itu yang mengendalikan 4 negara. Rusia, Amerika, Israel, dan keempat China Pak Ibat. Untuk menghancurkan suatu negara nanti Pak Ibat ya. Jadi alatnya itu adalah super multiple posisi. Misalnya saya video call sama Pak Gibet, Zoom meeting, kan bisa dilihat ribuan orang. Artinya saya ada di mana-mana, betul? Ya. Itu masih posisi. Ini lebih dari itu Pak Gibet, super multiple posisi sampai planet Pak Gibet. Dan super multiple keterkaitan. Saya sama Pak Gilbert ada HP, saya hapus pesan sementara. Bisa enggak Pak Gilbert? Bisa. Itu keterkaitan. Itu antar planet. Itu nanti alat itu Pak Gilbert. Misalnya drone dikirim untuk nyerang saya gitu. Komputer itu bisa menghack senjata makan Tuhan. Itu akan diaktifkan di tahun 2032 untuk menghancurkan ekonomi satu negara. Dihancurkan, dihack dulu perbankannya gitu. Karena di masa depan saya ngelihat itu tahun 96 para hacker seluruh dunia dipanggil di Amerika. Mereka disuruh menyerang suatu sistem. Sistem namanya cyber army. Kan ada cyber security, ini lebih tinggi lagi gitu. Cyber army. Di mana para hacker disuruh menyerang. Cara untuk menyerang, cara bertahan, cara masukin virus, menghack data dan lainnya. Dan AI ini mempelajari Pak Iban. Semua hacker seluruh dunia yang ada di situ. Dan jadilah AI hacker Pak Iban. Itu lambangnya gini Pak Iban. Zret. A, I, G. Dan mata manusia ada di tengah Pak Iban. Nah nanti mulai tahun ini uji coba komputer kuantum itu dimulai Pak Gibran. Jadi nanti untuk misalnya ngirim rudal itu bisa dihack Pak Gibran. Pesawat hack Pak Gibran. Sekarang baru uji coba. Itu nanti diaktifkan di tahun 2032. Makanya nanti yang berharga kembali emas, perak. 2032 itulah mulainya secupak sedinar. Dinar kan emas Pak Gibran dan perak yang berharga itu. Nah nanti seluruh dunia akan digiring masuk satu sistem digital. Penyatuan mata uang itu adalah digital supaya bisa dikendalikan oleh komputer kuantum ini Pak Gibran. Nanti misalnya mau memiskinkan orang Pak Gibran, hilang, mau lapor siapa gitu. AI hacker. Kan ada yang tanya sama saya, Pak Daud, Indonesia bisa enggak ngalami perang dunia ketiga tahun ini dan tahun depan? Pak Gilbert, sekalipun ada perang pun Indonesia itu paling aman Pak Gilbert. Suatu negara kalau berperang menyerang
tujuannya untuk menguasai kekayaannya, betul? Ngambil, kayak Amerika mau ngambil minyak. Di Indonesia emas, Amerika Pak Gilbert. Nikel, China Pak Gilbert. Otomotif, Jepang sama Cina. Dan ngapain nyerang Pak Gilbert? Tekor rugi Pak Gilbert. Hidup Indonesia. Jadi aman aja Indonesia. Nah justru dalam kondisi seperti ini global, Indonesia ini yang bisa bertahan Pak Gilbert. Di Indonesia ini Pak Gilbert, asal tidak malas saja hidup. Amin. Sayur, buah-buahan hidup Pak Gilbert. Asal tidak malas. Gimana Pak Gilbert? Saya pikir-pikir ini hal yang baik untuk kita ngerti. Karena yang penting kita tahu Alkitab itu benar. Karena Alkitab kan bilang akan datang masa yang sukar. Dan kita kadang-kala pikir sukar, bangsa bangkit lawan bangsa. Lalu kemudian perang terjadi. Kadang-kala kita nggak terlalu mikir bahwa Lucifer itu gambar kesempurnaan pengetahuan. Dan kalau kita lihat makin ke sini, orang makin banyak bergaul dengan computerized, orang makin banyak bergaul dengan nuklir, makin banyak bergaul dengan banyak hal. Tetapi satu yang pasti bahwa apa yang Tuhan mulai tidak mungkin Tuhan akan selesaikan sendiri. Amin. Karena hal-hal seperti peternakan, lalu tadi yang dijelaskan semuanya, dan intinya akhirnya dua hal yang Pak Daud ngomong. Satu, iman. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Dan yang kedua, rajin. Karena kita punya iman juga kalau males, nggak ada gunanya saudara-saudara. Tetapi rajin, pinter tanpa iman malah jadi ngaco. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Daud nggak perlu takut. Tetapi justru yang pertama makin yakin sama Tuhan. Yang kedua minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga jaga keluarga kita dengan baik. Berat ya Bu ya. Tapi laki tapi suami tapi mulai hari ini yuk kita tahu akan ada goncangan besar di tengah keluarga. Biar keluarga kita selalu dalam suasana sorga. Amin. Bagaimana Pak Daud? Justru yang bertahan dalam rumah tangga yang hidup sederhana Pak Gilbert. Yang bisa bertahan dalam keluarga adalah mereka yang beli tas setiap bulan 2 biji, saudara. No, yang hidup sederhana. Dan apa adanya? Apa adanya aja. Jangan jaim, jangan ini, ya kan pokoknya Alkitab pakai bahasa yang luar biasa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Mulai dari hal sederhana, suami tetap istri bilang Tuhan terima kasih, istriku yang terbaik. Istri juga sama, tetap suami, terima kasih Tuhan suamiku yang terbaik. Jangan suka banding-bandingkan. Yang Pak Daud ngomong bahwa di tengah dunia ini sekarang banyak persaingan. Tetapi yang paling berbahagia, yang rumah tangganya paling kuat, mereka yang mensyukuri apa saja yang Tuhan berikan. Sama-sama bilang saya harus bersyukur. Pak Gilbert kan tahu sendiri, saya kan tidak pernah berubah. Sampai celana pun juga tidak berubah Pak Gilbert. Itu ditambal. Iya, 10.000 Pak Gilbert. Udah 20 tahun Pak Gilbert. Dari Pak Daud kita belajar, cukupkan diri dengan apa yang ada. Pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Pak Daud. Terima kasih banyak untuk masukan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.